Halo, perkenalkan, nama saya Samuel Surwa, seorang mahasiswa jurusan animasi semester 4 dari Universitas Multimedia Nusantara. Pada video ini, saya akan membawakan topik mengenai psikoanalisis. Sejarah psikoanalisis sendiri berawal pada akhir abad ke-19 melalui pemikiran salah satu raksasa Jerman yaitu Bapak Sigmund Freud, seorang neurolog asal Austria yang tertarik pada cara kerja pikiran manusia di luar kesadaran. Freud mengembangkan gagasan bahwa banyak gangguan psikologis berasal dari konflik bawah sadar, terutama yang berkaitan dengan pengalaman masa kecil. Memasuki awal abad ke-20, psikoanalisis berkembang menjadi sebuah aliran pemikiran yang lebih sistematis. Freud mengembangkan konsep-konsep seperti id, ego, dan superego, serta teori tentang mimpi dan mekanisme pertahanan diri. Seiring waktu, psikoanalisis tidak hanya digunakan dalam praktik klinis, tetapi juga mempengaruhi berbagai bidang seperti sastra, seni, dan film. Meskipun beberapa konsep mendapatkan kritik dalam perkembangan psikologi modern yang sekarang, psikoanalisis tetap dianggap sebagai fondasi dalam memahami kompleksitas pikiran manusia dan sejarah perkembangan ilmu psikologi secara keseluruhan. Teori psikoanalitik Sigmund Freud menyatakan bahwa kepribadian dan perilaku dibentuk oleh keinginan alam bawah sadar, pengalaman masa kanak-kanak, dan konflik internal yang belum terselesaikan. Teori ini mengklasifikasikan pikiran menjadi id, ego, dan superego. Teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud mencakup berbagai konsep penting seperti struktur id, ego, dan superego yang saling berinteraksi dalam membentuk perilaku, di mana id mendorong hasrat, ego menyeimbangkan dengan realitas, dan superego mengarahkan berdasarkan nilai-nilai moral. Selain itu, Freud juga memandang mimpi sebagai jalan menuju alam bawah sadar yang mengandung makna simbolis dari keinginan dan konflik terpendam. Ia juga menemukan teori perkembangan psikoseksual yang terdiri dari oral, anal, falik, latensi, dan genital, di mana setiap tahap berperan dalam membentuk kepribadian serta dapat mempengaruhi perilaku di masa dewasa jika terjadi konflik. Untuk menghadapi kecemasan akibat konflik internal tersebut, ego menggunakan mekanisme pertahanan diri seperti depresi, proyeksi, rasionalisasi, dan denial yang berfungsi menjaga kestabilan psikologis meskipun dapat berdampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Pola pikir manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu alam sadar dan alam bawah sadar. Ia secara bersama-sama mempengaruhi perilaku individu. Dalam alam bawah sadar terdapat id sebagai sumber dorongan naluri yang bersifat impulsif dan berorientasi pada kesenangan seperti keutarakan makanan, keindahan, dan seks. Freud menganggap ini sebagai hal yang secara tidak sadar ada, naluri, dan sisi lainnya manusia yang menginginkan kesenangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau norma yang berlaku. Untuk mengimbangi hal tersebut, ego hadir sebagai penengah yang beroperasi berdasarkan prinsip realitas, dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan konsekuensi sebelum mengambil keputusan. Ego berfungsi mengatur dan menyalurkan dorongan id agar dapat diterima secara sosial serta tidak merugikan individu. Sementara itu, superego berperan sebagai kompas moral dalam menentukan standar yang benar dan salah berdasarkan nilai, norma, dan didikan yang diperoleh sejak kecil, terutama dari orang tua dan lingkungan. Superego tidak hanya mengontrol tindakan, tetapi juga memunculkan rasa bersalah dan bangga sebagai bentuk evaluasi terhadap perilaku individu. Interaksi antara id, ego, dan superego inilah yang kemudian membentuk kepribadian serta mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Konsep id, ego, dan superego merupakan tiga struktur kepribadian yang banyak diterapkan, bahkan menjadi landasan utama dalam perkembangan dari alur dan karakter dalam berbagai film. Salah satu contoh yang terbaik adalah film Joker yang menggambarkan kondisi ketika id sepenuhnya mendominasi kepribadian manusia tanpa ada kendali yang seimbang dari ego dan superego. Film ini menelusuri perjalanan karakter Arthur Fleck yang menunjukkan bagaimana tekanan sosial, isolasi, dan trauma psikologis secara perlahan melemahkan fungsi ego sebagai penyeimbang. Akibatnya, dorongan id yang bersifat impulsif dan destruktif mulai mengambil alih perilaku, sementara superego yang seharusnya berperan sebagai pengarang moral menjadi semakin kabur dan tidak berfungsi secara optimal. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan transformasi karakter yang ekstrim, sekaligus menegaskan pentingnya keseimbangan antara ketiga struktur kepribadian tersebut dalam menjaga stabilitas psikologis individu. Lantas, bagaimana jika id dan superego dimanifestasi menjadi sebuah karakter yang saling bertabrakan? Konsep tersebut dapat dilihat dari anime Monster. Monster sendiri menceritakan kisah dari Dr. Kenzo Tenma yang hidupnya berubah setelah menyelamatkan seorang anak bernama Johan Liebert. Anak tersebut tumbuh menjadi sosok pembunuh berantai yang manipulatif, membuat Tenma dipenuhi rasa bersalah. Anime ini lebih dari sekedar cerita kriminal. Anime ini menggali pertanyaan tentang moralitas dan hakikat manusia. Dalam perspektif psikoanalisis, Johan Liebert itu dapat dipandang sebagai manifestasi ekstrim dari id yang bersifat nihilistik, atau bisa disebut seperti Thanatos. Sementara Dr. Tenma merepresentasikan superego yang kuat melalui prinsip moralnya. Di antara keduanya, ego hadir sebagai ruang konflik yang mempertemukan dorongan destruktif dan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikan Monster sebagai studi karakter yang kompleks dan mendalam. Sekarang, pemahaman terhadap konsep psikoanalisis dari Sigmund Freud, terutama id, ego, dan superego, telah menjadi landasan penting dalam perkembangan film. Kedepannya, pemahaman ini pasti akan terus dikembangkan dalam proses penulisan dan analisis film untuk menciptakan narasi yang lebih kuat, realistis, dan mampu merepresentasikan dinamika psikologis manusia secara lebih nyata.